Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahida dengan NIM 200222183 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 5. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi kuis tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Kemudian selanjutnya, pengawasan pembangunan daerah melibatkan pemeriksaan kualitas bahan, teknik konstruksi, dan pekerjaan yang dilakukan, penggunaan standar kualitas yang sesuai, dan pengujian terhadap material dan komponen konstruksi sangat penting dalam pengendalian kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya pengawasan dapat membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dan selanjutnya dapat diatasi dengan mengambil tindakan korektif sehingga membantu mencapai tujuan dalam organisasi. Peran dan tanggung jawab pengawasan pembangunan daerah. Pengawas pembangunan daerah bertugas memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan peraturan, standar, dan rencana yang telah ditentukan. Kemudian, tanggung jawab pengawas meliputi pemeriksaan kualitas material dan pekerjaan, pemantauan jadwal pelaksanaan, pengendalian biaya, serta koordinasi dengan pihak terkait. Tujuan pengawasan pembangunan daerah. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting, ataupun proses atau prosedur dan kewenangan atau otoritas. Jenis-jenis pengawasan pembangunan. Yang pertama, feed forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang terakhir, feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, syarat-syarat pengawasan pembangunan. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Dan pengawasan harus luas atau fleksibel. Proses pengawasan pembangunan. Yang pertama, menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi. Contoh pengawasan dalam pembangunan. Dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi, menyusun analisis jabatan, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Kemudian yang terakhir, yang terjadi jika fungsi pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan tidak berjalan dengan baik adalah tujuan perusahaan tidak akan bisa dicapai, karena hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baiklah maka tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.